Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asabiku semua, bid'ah ala mazahibil arba'ah. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara baru. Setiap perkara baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Azabiku semua dimuliakan Allah. Hadis ini merupakan salah satu dari sekian banyak hadis yang berbicara tentang bid'ah. Namun, untuk memahami perkara bid'ah ini tidak asal begitu saja kita pahami secara harfiah atau tekstual dari hadis tersebut. Sehingga siapapun menjadi mudah untuk mengklaim saudara-saudaranya semuslim yang melakukan satu perkara yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi SAW, kita anggap sebagai pelaku bid'ah yang sesat. Dan jika ia sesat, berarti tempatnya di neraka. Agar tidak berkesan tergesa-gesa, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu masalah ini ya, melalui kajian-kajian dari para ulama salafus saleh kita yang telah terlebih dahulu mengkajinya. Asabiku semua, definisi bid'ah. Ya. Untuk mengetahui pengertian bid'ah yang benar, maka kita harus terlebih dahulu memahami arti bid'ah secara bahasa atau etimologi, dan istilah ya, terminologi atau syariat. Nah, asabiku semua, bid'ah menurut bahasa atau etimologi yaitu hal baru yang disisipkan pada syariat setelah ia sempurna. Al-Imam Ibnu As-Sikit itu berpendapat bahwa bid'ah adalah segala hal yang baru. Sementara istilah pelaku bid'ah ya, menurut adat terkesan tercela. Adapun Al-Imam Abu Annan ya, itu berpendapat bahwa bid'ah adalah melakukan satu perbuatan yang nyaris belum pernah dilakukan oleh siapapun. Ya, seperti perkataan kalian, si fulan berbuat bid'ah dalam perkara ini. Artinya ia telah mendahului untuk melakukan hal itu sebelum orang lain. Nah, asabiku semua dimuliakan Allah. Kemudian bid'ah menurut istilah atau terminologi atau syariat. Ya. Ada dua cara yang ditempuh para ulama ya untuk mendefinisikan bid'ah menurut syara'. Segala hal yang tidak pernah dilakukan Nabi SAW adalah bid'ah. Ya. Pandangan ini dimotori oleh Al-Imam Al-Izzuddin bin Abdus Salam, ya, ulama mazhab Syafi'i. Beliau menganggap bahwa segala hal yang tidak pernah ya, dilakukan Nabi SAW ya, sebagai bid'ah. Bid'ah ini pun terbagi ya, kepada hukum yang 5. Ya. Al-Imam Al-Aiz itu berkata, amal perbuatan yang belum pernah ada di zaman Nabi SAW atau tidak pernah dilakukan di zaman beliau itu terbagi 5 macam. Ya. Bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah sunnah, bid'ah makruh, bid'ah mubah. Ya. Adapun untuk mengetahui semua itu adalah mengembalikan semua perbuatan yang dianggap bid'ah itu ya, di hadapan kaedah-kaedah syariat. Jika ia masuk atau sesuai dengan kaedah atau prinsip wajib, maka perbuatan itu pun menjadi wajib, bid'ah wajib. Jika ia masuk atau sesuai dengan kaedah atau prinsip haram, maka perbuatan itu pun menjadi haram, yaitu bid'ah haram. Jika ia masuk
atau sesuai dengan kaidah atau prinsip sunnah, maka perbuatan itu pun menjadi sunnah. Ya, bid'ah sunnah. Jika ia masuk atau sesuai dengan kaidah atau prinsip mubah atau boleh, maka perbuatan itu pun menjadi mubah, yaitu bid'ah mubah. Nah, silakan kalian lihat Qawaid al-Ahkam ya, fi Masalil Anam, juz 2 halaman 204. Ya, sahabatku semua, makna tersebut juga dikatakan oleh Imam An-Nawawi yang berpendapat bahwa segala perbuatan yang tidak pernah ada di zaman Nabi ya dinamakan bid'ah. Ya. Akan tetapi hal itu ada yang baik dan ada yang kebalikannya yaitu buruk. Ya. Lihat dalam kitab Fathul Bari ya, karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juz 2 halaman 394. Nah, ya sahabatku semua, definisi bid'ah syariat lebih khusus. Cara kedua yang ditempuh para ulama untuk mendefinisikan bid'ah adalah menjadikan pengertian bid'ah menurut syariat lebih khusus ya daripada menurut bahasa. Ya. Sehingga istilah bid'ah hanya berlaku untuk suatu perkara yang tercela saja. Ya. Dan tidak perlu ada penamaan bid'ah wajib, sunnah, mubah, dan seterusnya. Ya, seperti yang diutarakan oleh Al-Imam Al-Aiz bin Abdus Salam. Ya. Ya, saya pikir semua cara kedua ini membatasi istilah bid'ah pada suatu amal yang diharamkan saja. Ya. Ya, cara kedua ini diusung oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau pun menjelaskan bahwa bid'ah adalah suatu perbuatan yang tidak memiliki dasar syariat yang menguatkannya. Adapun jika suatu perbuatan ini memiliki dasar syariat ya, yang menguatkannya, ya maka tidak dinamakan bid'ah. Ya, sekalipun hal itu bid'ah menurut bahasa. Ya, silakan kalian buka kitab Jami' Al-Ulum wa Al-Hikam ya, halaman 223. Ya, sahabatku semua, sebenarnya kedua cara yang ditempuh para ulama ini ya, sepakat mengenai hakikat pengertian bid'ah. Ya, perbedaan mereka terjadi pada pintu masuk yang akan mengantarkan pada pengertian yang disepakati ini, ya, yaitu bahwa bid'ah yang tercela, yaitu mazmumah, adalah yang berdosa jika mengerjakannya. Ya, di mana perbuatan itu tidak memiliki dasar syar'i yang menguatkannya. Ya, inilah makna yang dimaksud dari sabda Nabi, kullu bid'atin dhalalah. Ya, setiap perbuatan bid'ah itu sesat. Ya. Ya, sahabatku semua, definisi yang jelas inilah yang dipegang oleh para ulama, ya, ahli fikih dan imam yang diikuti. Ya. Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ya, bahwa beliau berkata, perkara baru yang tidak ada di zaman Nabi SAW itu ada dua kategori. Ya. Perkara baru yang bertolak belakang dengan Al-Quran, sunnah, pendapat sahabat, ya, atau ijma'. Ya, maka itu termasuk bid'ah yang sesat atau bid'ah dhalalah. Ya. Perkara baru yang termasuk baik atau hasanah, ya tidak bertentangan dengan Al-Quran, sunnah, ya, pendapat sahabat, atau ijma', ya, maka perkara baru ini tidak tercela. Ya, itu diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi ya, dalam kitab Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i. Juga oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya. Ya. Ya, sahabatku semua, sementara Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali ia berpendapat bahwa tidak semua perkara baru yang tidak dilakukan di zaman Nabi SAW itu dilarang. Ya. Akan tetapi yang dilarang ya, adalah perkara bid'ah yang bertolak belakang ya, dengan sunnah dan menghilangkan apa yang sudah ditetapkan syariat. Lihat ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 248. Ya, sahabat semua dimuliakan Allah. Imam An-Nawawi itu telah menukil dari Sultanul Ulama ya, Imam Izzuddin bin Abdus Salam, ya, beliau berkata di akhir kitab Qawaid Al-Ahkam, ya, kaidah-kaidah hukum. Bid'ah itu terbagi kepada wajib, sunnah, mubah, ya, haram dan makruh. Ya. Nah, di kesempatan lain ya, dalam pembicaraan tentang hukum bersalaman usai sholat, ya, beliau juga berkata, ketahuilah bahwa bersalaman ini disunnahkan pada setiap pertemuan.
Ya. Adapun orang-orang membiasakan bersalaman pada setiap kali usai sholat, maka ini tidak ada dasarnya sama sekali. Ya. Akan tetapi hal itu tidak mengapa dilakukan. Ya. Karena dasar bersalaman itu adalah sunnah. Adapun mereka yang membiasakannya pada kondisi tertentu, ya seperti usai sholat, maka hal ini tidak keluar dari keberadaan bersalaman yang disinggung oleh dasar syariat atau sunnah. Tuh. Ya, lihat kitabnya Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar. Ya, sabi kesemuanya rahmati Allah. Adapun Al-Imam Ibnu Al-Athir itu berkata, bid'ah itu ada dua macam. Bid'ah huda yang berpetunjuk dan bid'ah dalal, itu sesat. Ya. Jika perkaranya bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW, ya, maka itu termasuk tercela dan dikecam. Ya. Jika perkara itu termasuk yang disunahkan dan dianjurkan, maka perkara itu terpuji. Ya. Beliau pun menambahkan, bid'ah yang baik pada dasarnya adalah sunnah. Ya, karena itu hadis Nabi SAW bahwa setiap perkara baru itu bid'ah. Ya. Dipahami jika perkara baru itu bertentangan ya, dengan dasar-dasar syariat ya, dan bertolak belakang dengan sunnah. Ya. Lihat itu dalam kitab An-Nihaya karangan Imam Ibnu Athir juz 1 halaman 80. Kemudian lagi Imam Ibnu Al-Manzur itu juga memiliki pendapat yang bagus mengenai definisi bid'ah secara istilah syar'i. Beliau mengatakan bid'ah itu ada dua macam. Ya, bid'ah berpetunjuk huda dan bid'ah yang sesat atau dhalal. Ya, jika perkara itu bertolak belakang ya, dengan perintah Allah dan Rasulnya, ya, maka itu termasuk tercela dan dikecam. Adapun jika perkaranya termasuk atau sesuai dengan apa yang dianjurkan Allah ya, dan Rasulnya, ya, maka itu termasuk perkara terpuji. Adapun perkara yang tidak ada contohnya ya, di zaman Nabi SAW, ya, seperti macam-macam jenis kebaikan dan kedermawanan ya, serta perbuatan baik lainnya, ya, maka itu termasuk perbuatan yang terpuji. Ya, seperti bersedekah dengan pulsa, ya, bersedekah dengan voucher, ya, kuota, ya, mengucapkan selamat via WA, ya, mengaji via WhatsApp, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, itu semua perkara baru ini tidak boleh bertentangan dengan dasar-dasar syariat. Ya. Karena Nabi Muhammad SAW telah menilai perbuatan ini yang sesuai dengan dasar-dasar syariat. Ya, berhak mendapatkan pahala. Ya. Beliau itu mengatakan, dia bersabda, siapa yang memulai perbuatan baik, ya, maka yang mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya. Ya. Pada perbuatan kebalikannya, beliau bersabda pula, ya, siapa yang memulai suatu kebiasaan buruk, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya. Ya. Hal itu terjadi ya, jika perbuatannya bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Begitu pula dengan yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Ini sholat tarawih berjamaah bid'ah yang baik. Ya. Jika perbuatan itu termasuk kategori kebaikan dan terpuji, ya, maka dinamakannya dengan bid'ah yang baik dan terpuji. Ya. Karena Nabi SAW tidak menyunahkan sholat tarawih secara berjamaah kepada mereka. Ya. Rasulullah SAW hanya melakukannya beberapa hari, lalu meninggalkannya. Ya. Dan tidak lagi mengumpulkan jamaah ya, untuk melakukan sholat tarawih. Ya. Praktek sholat tarawih berjamaah ini juga ya, tidak dilakukan ya, pada masa Abu Bakar. Ya. Namun hal itu dipraktekkan di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, beliau menganjurkannya serta membiasakannya. Sehingga Sayyidina Umar menamakannya dengan bid'ah pula. Namun pada hakikatnya praktek tersebut adalah sunnah. Ya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Ya, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafar rasyidin ya, setelahku.
Ya, juga sabda beliau lainnya, ya, ikuti orang-orang setelahku, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ya. Adapun hadis Nabi SAW, setiap perkara baru adalah bid'ah, ya, dipahami jika perkara itu bertolak belakang, ya, dengan dasar-dasar syariat dan tidak sesuai dengan sunnah. Tuh. Lihat dalam lisan Al-A'raf, ya, juz 8 halaman 6. Ya, sahabatku semua, sikap para ulama terhadap definisi bid'ah, ya, jumhur ulama atau mayoritas ulama itu berpendapat bahwa bid'ah itu terbagi beberapa macam, ya. Hal ini nampak pada pendapat Imam Asy-Syafi'i dan para pengikutnya seperti Al-Imam Al-Aiz bin Abdus Salam, Al-Imam An-Nawawi, dan Al-Imam Abu Sammah dari mazhab Maliki. Ya, dari mazhab Maliki itu seperti Al-Imam Al-Qarafi dan Al-Imam Az-Zarqani. Dari mazhab Hanafi itu seperti Al-Imam Ibnu Abidin. Dari mazhab Hambali itu seperti Al-Imam Ibnu Al-Jauzi. Dari mazhab Zahiriyah itu seperti Al-Imam Ibnu Hazm. Ya. Semua ini tercermin dalam definisi yang diberikan Al-Imam Al-Aiz bin Abdus Salam mengenai bid'ah, yaitu perbuatan atau amal yang tidak pernah ada di zaman Nabi SAW, dan hal ini terbagi pada bid'ah wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Ya, ya, sahabatku semua, para ulama ini memberikan contoh-contoh mengenai pembagian bid'ah ini. Ya, bid'ah wajib, ya, itu seperti mempelajari ilmu nahwu dan shorof, ya, itu gramatika bahasa Arab, yang dengannya kita dapat memahami kalam ilahi dan sabda Rasulullah SAW. Ya, ini termasuk bid'ah wajib. Ya, karena ilmu ini ya berfungsi untuk menjaga kemurnian syariat. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fikih, ma la yatimul wajib, ya, illa bihi fahuwa wajib. Ya, sesuatu yang tanpanya kewajiban tidak akan berjalan sempurna. Maka sesuatu itu pun menjadi wajib hukumnya. Ya. Ya, bid'ah haram itu seperti pemikiran sekte Al-Qadariyah, sekte Al-Jabariyah, ya, sekte Al-Murji'ah, ya, dan sekte Al-Khawarij, ya, Mujassimah, paham bahwa Al-Quran adalah produk budaya, ya, dan paham bahwa zaman ini masih jahiliyah sehingga hukum-hukum Islam belum bisa diterapkan, ya, dan ya lain sebagainya. Ya. Kemudian bid'ah sunnah seperti merenovasi sekolah, ya, membangun jembatan, ya, sholat tarawih secara berjamaah, ya, dengan satu imam, ya, dan azan 2 kali pada sholat Jumat, ya. Nah, kemudian bid'ah makruh itu seperti menghiasi atau memperindah masjid, ya, dengan kitab Al-Quran, ya. Kemudian bid'ah mubah itu seperti bersalaman usai sholat jamaah, kemudian tahlilan, ya, memperingati Maulid Nabi SAW, ya, berdoa dan membaca Al-Quran di kuburan, ya, zikir secara berjamaah, ya, dengan dipimpin imam, ya, usai sholat, ya, zikir dengan suara keras secara berjamaah, ya, dan keanekaragaman bentuk pakaian dan makanan. Ya, ya, sahabatku semua dimuliakan Allah. Mengenai bid'ah mubah ini, ya, diperlukan sikap toleransi yang tinggi, ya, di kalangan umat Islam, ya, untuk menjaga persatuan dan persaudaraan, ya, yang hukumnya wajib, ya. Artinya siapa saja boleh melakukan dan meninggalkannya. Ya, ya, jangan sampai ada pemaksaan sedikit pun, ya, dalam melakukannya. Apalagi saling merasa benar, ya, atau menyalahkan kelompok lainnya. Ya, ya, sahabatku semua, adapun dalil yang menjadi dasar pembagian bid'ah ini menjadi 5, ya, itu adalah perkataan Sayyidina Umar tentang sholat tarawih berjamaah, ya, di masjid pada bulan Ramadan, ya, dengan mengatakan ni'matil bid'ah hadhihi. Ya, ini sebaik-baik bid'ah. Ya. Diriwayatkan dari Imam Abdurrahman bin Abdul Qari. Dia berkata, aku keluar rumah bersama Umar bin Khattab pada malam bulan Ramadan menuju masjid. Kami menyaksikan
ya, orang-orang terbagi-bagi, masing-masing melakukan sholat sendirian. Kemudian Sayyidina Umar berkata, aku berpandangan, andai saja aku bisa mengumpulkan mereka pada satu imam, maka ini lebih baik dan ideal. Ya, sahabat semua dimuliakan Allah. Beliau pun bertekad mengumpulkan mereka dengan imamnya Ubay bin Ka'ab. Ya, Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ya, kemudian aku keluar ke masjid pada hari berikutnya bersama beliau. Ya, kami pun melihat orang-orang sedang sholat di belakang satu imam. Ya, Umar itu lalu berkata, ni'matil bid'ah hadhihi. Ya, ni'matil bid'atu hadhihi. Ya, inilah sebaik-baik bid'ah. Ya. Tapi semua, adapun melakukannya di akhir malam, ya maka itu lebih afdol daripada melakukannya di awal malam. Yaitu riwayat itu tertera dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Abdullah bin Umar itu menilai sholat duha yang dilakukan secara berjamaah di masjid adalah bid'ah. Ya, padahal itu merupakan perkara baik. Ya, diriwayatkan dari Mujahid. Ya. Dia berkata, aku dan Urwah bin Zubair masuk masjid. Ya. Ternyata ada Abdullah bin Umar sedang duduk ya, di samping serambi rumah Aisyah. Lalu ada sekelompok orang ya, melakukan sholat duha secara berjamaah. Kami pun ya, menanyakan hukum sholat. Ya, hukum sholat mereka ini kepadanya. Ya, dia pun menjawab, ya, bid'ah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ashabi semua dimuliakan Allah. Hadis-hadis yang menunjukkan pembagian bid'ah yang menjadi bid'ah baik dan buruk, ya, diantaranya adalah ya, yang diriwayatkan secara marfu, ya, sahih dan sampai pada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang memulai suatu perbuatan baik, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala dari orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Ya. Siapa yang memulai suatu perbuatan buruk, maka ia akan mendapatkan dosanya, ya, dan dosa dari orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, sahabatku semua yang dirahmati Allah. Dari apa yang disampaikan dapat kita simpulkan bahwa mengenai bid'ah ini ada dua pandangan para ulama. Ya, seperti yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dan selainnya. Bahwa semua perbuatan yang diberi pahala dan disyariatkan melakukannya, ya, tidak dinamakan bid'ah. Ya. Ya, sekalipun hal itu pantas dinamakan bid'ah dari segi bahasa, ya, yaitu perbuatan baru yang belum pernah ada yang melakukannya. Ya, akan tetapi penamaan bid'ah ya, terhadap perbuatan ini ya, tidak dimaksudkan ya, sebagai bid'ah yang tercela, apalagi sesat. Ya. Ya, sahabatku semua yang dirahmati Allah, pandangan perincian macam bid'ah ya, seperti yang dimukakan oleh Imam Al-Aziz bin Abdus Salam, ya, sebagaimana yang telah kami paparkan sebelumnya. Ya. Ya, sahabatku semua, sementara sikap kita sebagai muslim terhadap masalah yang cukup penting ini yang mempengaruhi pemikiran Islam, ya, masalah-masalah fikih, ya, juga pandangan atau sikap kita terhadap saudara-saudara semuslim kita lainnya, ya, sehingga janganlah dengan mudah kita mengklaim ya, mereka yang melakukan bid'ah hasanah ya, yang baik itu sebagai pelaku bid'ah yang sesat dan fasik. Ya, walaiyazubillah. Ya, sahabatku semua, kita memohon perlindungan kepada Allah dari hal itu. Ya, hal ini terjadi apa karena ketidaktahuan dengan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang telah jelas tersebut. Ya, sehingga masalah ini pun menjadi samar dan aneh di kalangan umat Islam. Ya, ya, sahabatku semua dimuliakan Allah, jadi mungkin itu dapat kami sampaikan. Ya, sekiranya video yang bermanfaat, seperti biasa jangan lupa share pada orang yang kita cintai. Dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya, agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahualam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.